Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai hubungan administrasi negara dengan perbandingan administrasi negara. Disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perbandingan administrasi negara dengan dosen pengampu Bapak Andre Arismansah, SAP, MAP, dan Dr. Andes Rudi Martiawan, MSI. Selamat menyaksikan. Oke guys, sebelum saya membahas mengenai hubungan administrasi negara dengan perbandingan administrasi negara, saya akan mengulas sejarah singkat mengenai perbandingan administrasi negara. Mohon disimak ya guys. Sejarah singkat perbandingan administrasi negara. Perbandingan administrasi negara adalah ilmu yang dikategorikan masih baru, disebabkan karena dalam proses pengembangannya mengalami tahapan-tahapan pengembangan tersendiri. Hal itu dikarenakan administrasi negara semula masih terjalin dalam satu ikatan studi, yaitu studi ilmu pemerintahan. Pada tahun 1947, dengan pernyataan Robert E. Dahl, dinyatakan sebagai tahun lahirnya perbandingan administrasi negara. Dari tahun itu merupakan titik mula usaha untuk membuka mata dan pikiran serta memantapkan keyakinan tentang perlunya studi mengenai perbandingan administrasi negara. Selanjutnya, pada tahun 1952, usaha pengembangan studi tersebut berlanjut dengan diselenggarakannya konferensi Princeton sebagai suatu usaha untuk menundukkan perbandingan administrasi negara sebagai suatu disiplin ilmu. Dengan karya tulis William J. Shippen pada tahun 1957, usaha pengembangan studi ini semakin meluas, terbukti dengan makin meningkatnya karya tulis mengenai studi tersebut. Rintisan untuk mengembangkan studi perbandingan administrasi negara telah ada pada masa sebelum tahun 1947. Tapi, karena perbandingan administrasi negara pada waktu itu masih terikat dalam studi pemerintahan, maka studi perbandingan administrasi negara masih menjadi bagian dari ilmu perbandingan pemerintahan yang terikat dengan pendekatan struktural institusional. Di samping sifatnya yang masih individualistis, pada suatu lingkungan negara tertentu, yang jelas kenyataan ini akan menghambat perkembangan studi tersebut. Kedudukan ilmu perbandingan administrasi negara sebagai ilmu yang memiliki asas yang universal atau suatu ilmu yang utuh dan bersifat umum. Karena sistem administrasi negara pada suatu negara tertentu memiliki prinsip-prinsip kultur bond atau terikat pada lingkungan kebudayaan negara tertentu, sehingga menunjukkan sifatnya yang masih individualistis. Oke guys, sekarang kita akan membahas mengenai konsep administrasi publik. Mengutip dari kutipan para ahli yang menyebutkan konsep administrasi publik, diantaranya adalah Suradinata pada tahun 1993 mengatakan bahwa administrasi publik berasal dari ilmu politik yang ditujukan agar proses kegiatan kenegaraan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, Nigro dan Nigro pada tahun 1980 menyatakan bahwa administrasi publik penerapannya sangat penting dalam perumusan kebijakan bernegara. Oleh karena itu, merupakan bagian dari proses berpolitik. Nah, dari kedua kesimpulan tersebut, konsep administrasi publik dapat disebutkan bahwa yang pertama, administrasi publik berkaitan dengan lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Yang kedua, berkaitan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik. Yang ketiga, berkaitan dengan masalah manusia dan usaha kerjasama untuk mengerjakan tugas-tugas kepemerintahan. Yang keempat, diarahkan untuk menghasilkan public goods and service. Yang kelima, administrasi publik dikaji secara teoritis dan dipraktikkan oleh berbagai negara. Pokok-pokok administrasi negara. Ilmu administrasi negara seperti halnya ilmu administrasi pada umumnya yang terdiri atas yang pertama, ilmu administrasi negara deskriptif, yaitu secara analitis, sistematis, melukiskan keadaan administrasi negara yang apa adanya. Kedua, ilmu administrasi negara eksplikatif, yaitu menyusun berbagai macam teori dan dalil dan mencoba menjelaskan berbagai macam permasalahan dan keadaan. Yang ketiga, ilmu administrasi negara preskriptif dan normatif. Melalui berbagai macam studi, penyelidikan, penelitian, dan sebagainya yang mencoba menyusun berbagai macam ajaran dan teori penanganan dari berbagai problem, keinginan, dan tujuan. Ramto 1991 menjelaskan bahwa ilmu administrasi
administrasi negara membahas masalah-masalah yang menyangkut asas-asas sebagai berikut. Pertama, asas administrasi negara atau Principle of Public Administration. Yang kedua, organisasi kepegawaian negeri atau Civil Servant yang menjadi prasarana administrasi negara. Yang ketiga, hukum administrasi negara yang dibutuhkan dalam pengembangan sistem administrasi negara yang tunduk kepada hukum, ciri dan fungsi administrasi negara. OHA 1997 menyebutkan ciri-ciri administrasi negara sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan yang diberikan bersifat lebih penting dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh organisasi-organisasi swasta. Urgensi pelayanan ini menyangkut kepentingan semua masyarakat. Kalau diserahkan ditangani oleh pihak swasta, tidak akan berjalan lancar sebagaimana kehidupan bernegara. Yang kedua, pelayanan yang diberikan oleh administrasi negara pada umumnya bersifat monopoli atau semi-monopoli. Yang ketiga, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, administrasi negara dan administratornya bertindak berdasarkan undang-undang dan peraturan sehingga minim akan penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, pelayanan yang diberikan oleh harga pasar tetapi ditentukan oleh pengabdian kepada masyarakat umum. Yang kelima, usaha-usaha yang dilakukan oleh administrasi negara bergantung kepada penilaian rakyat karena rakyat yang dilayani oleh pemerintah aparatur negara. Administrasi negara memiliki 3 pengertian pokok. Di antaranya, yang pertama, administrasi negara sebagai fungsi atau tugas pemerintah. Yang kedua, administrasi negara sebagai aparat atau aparatur pada pemerintahan. Yang ketiga, administrasi negara sebagai sebuah proses daripada teknis pengerjaan administrasi. Administrasi negara yang ideal menurut Vincent Ostrom dalam The Intellectual Crisis in American Public Administration tahun 1977 adalah administrasi yang mengutamakan nilai demokrasi. Konsep ini merupakan reaksi dan koreksi terhadap administrasi negara di Amerika Serikat pada masa Perang Vietnam dan pemerintahan Nixon yang dinilai tidak responsif, non-partisipatif, mementingkan diri sendiri, dan netralitas nilai. Administrasi negara yang demokratis menumbuhkan pola dan strategi bottom-up yang disandarkan pada anggapan dasar yang menanda revolusioner. Hubungan administrasi negara dengan perbandingan administrasi negara. Studi perbandingan administrasi negara tentunya berkaitan dengan administrasi negara, sehingga sistem administrasi negara yang memuat peninjauan ekologis dan proses, keduanya merupakan bahan penting bagi studi perbandingan administrasi negara. Harus disertai dengan peninjauan sisi lainnya yang bertautan dengan aspirasi dan cita-cita pada suatu bangsa, yang mencerminkan adanya kelembagaan-kelembagaan pemerintahan secara birokrasi negara yang bersangkutan. Hubungan antara administrasi negara dengan perbandingan administrasi negara merupakan hubungan keilmuan, hubungan politik, hubungan sosial, dan hubungan fungsional bernegara. Administrasi negara dan perbandingan administrasi negara merupakan ilmu yang sudah ajeg. Artinya, secara ontologis, ilmu administrasi negara membatasi bidang penelaahan pada negara atau negara-negara tertentu yang didasarkan pada hasil pengalaman serta pengamatan manusia yang bersifat empiris. Ilmu perbandingan administrasi negara mempelajari sistem administrasi negara di berbagai negara untuk diketahui perbedaan dan persamaannya. Studi perbandingan administrasi negara dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membentuk sistem administrasi negara. Hal ini berpengaruh pada sasaran yang sebenarnya yang dapat diperbandingkan dalam studi perbandingan administrasi negara. Menurut James D. Thompson, dalam studi ilmu administrasi negara dikenal 2 aliran sebagai berikut. Pertama, 1. Bertitik tolak pada variasi atau perbedaan-perbedaan yang ada pada bidang administrasi. Menurut asumsinya, setiap bidang administrasi disusun berdasarkan unsur-unsur yang unik, keajegan-keajegan atau kekonstanan, variabel-variabel yang berbeda dari tingkatannya dan jenisnya sesuai dengan tingkat dan jenis pada bidang administrasi yang bersangkutan. Aliran yang kedua yaitu menolak aliran yang pertama. Aliran ini bertitik tolak dari kesamaan-kesamaan yang terdapat pada fenomena yang dipelajari. Asumsi yang dikemukakan oleh administrasi pada dasarnya adalah fenomena yang sama. Maksudnya, pada konteks manapun, administrasi tetaplah administrasi. Berdasarkan asumsi masing-masing, kedua aliran tersebut mengembangkan model dan teori administrasi, yaitu manajemen, organisasi, pengambilan keputusan, komunikasi, dan lain-lain.
Fenomena yang dapat diperbandingkan adalah fenomena yang memiliki kesamaan dan perbedaan-perbedaan. Apabila fenomena yang comparable tersebut diperbandingkan, hasil yang dicapai adalah ada dua kemungkinan. Di antaranya yang pertama, yaitu kesamaan yang menonjol. Yang kedua, perbedaan yang menonjol. Hal tersebut diperbandingkan dalam bentuk teori fenomena dan teori model. Berkaitan dengan batas administrasi, terdapat hal pokok yang perlu diperhatikan yang berkaitan dengan pola urutan perilaku yang berusaha melahirkan, mempertahankan, atau mengurangi struktur organisasi dan membentuk suatu proses administrasi. Yang selanjutnya, susunan perilaku tersebut berhubungan dengan usaha untuk membentuk, mempertahankan, atau melemahkan tujuan-tujuan daripada organisasi, juga membentuk suatu proses administrasi tersebut. Yang kemudian, pola perilaku tersebut yang berusaha mengadakan atau menolak pola-pola interaksi dengan lingkungan yang relevan sehingga dalam membentuk proses administrasi. Terima kasih telah menyaksikan video yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan terima kasih pula kepada Pak Andre dan Pak Rudi yang selalu memberikan ilmu yang bermanfaat mengenai perbandingan administrasi negara. Salam sehat, tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.